Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Halo? Kedengeran, Bu? Oke. Hari ini siapa yang presentasi? Udah ada. Boleh yuk dimunculkan ya slide-nya ya. Silakan. Siapa? Guys, cepat ya. Ini kemarin kelompok apa nih? Alfi Syaroni tidak presentasi, Haikal Devin juga enggak. Terus hari ini bagian sila ketuhanan yang Maha Esa. Analhaq sama Safira. Analhaq udah? Mana Analhaq? Ya, Bu, mohon maaf. Baru memasang Kenapa? baru memasang mikrofon tadi sih. Oke. Udah ini, udah siap presentasi belum? Eh, Boleh sebentar. Saya Ya, persiapkan second monitor. oke.
Sebentar. Ya, Sebentar. Screen. oke, udah masuk. Baik, saya akan mulai presentasinya, Bu. Izin mulai presentasi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Alexio Nemprang. Di pagi hari ini saya ingin mempresentasikan tentang sila ketuhanan yang Maha Esa yang baru saya buat kemarin. Oke, jadi pokok pembahasan kita kali ini adalah satu, kita membahas tentang kesesuaian negara dengan nilai dari Tuhan. Yang kedua itu mengenai tentang dasar ontologis sila ketuhanan. Yang ketiga itu realisasi nilai ketuhanan dengan hukum. Keempat itu hubungan negara dengan agama. Perlu digarisbawahi apabila Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk mengajukannya. Baik, kita mulai di slide pertama. Ya, ini adalah kesesuaian negara dengan nilai dari Tuhan. Pertama-tama itu kita harus mengetahui ini ya, apa itu maksud dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu adalah eh, merujuk pada mana itu eh, oh harusnya turunin aja. Jadi kita tuh harus mengetahui tentang astaga. Nah, jadi kita tuh harus mengetahui dulu tentang Tuhan itu sendiri. Apa sih itu Tuhan? Eh, Kalau kita em, berbicara tentang Tuhan tuh Tuhan sendiri merupakan suatu entitas ilahi ya, entitas ilahi atau kekuatan transenden. Ya, ini maksudnya adalah kekuatan yang tidak bisa kita capai, tidak bisa kita capai atau kita pahami dan kita anggap sebagai pencipta dari alam semesta kita dan memiliki otoritas tertinggi gitu. Jadi bisa kita sebut tuh Tuhan memiliki atribut mengenai kekuasaan, pengetahuan, kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Nah, menurut konsep kesesuaian negara dengan nilai-nilai agama itu merujuk pada prinsip bahwa negara itu harus sejalan dengan dan mengakui nilai-nilai agama yang diyakini berasal dari Tuhan. Dengan kata lain, tuh negara harus memasukkan entitas dari Tuhan sendiri dalam suatu peraturan dalam negara yang ia buat. Seperti seperti itu. Contohnya, contohnya itu pengakuan nilai-nilai agama dalam kebijakan negara itu bisa kita katakan sebagai sangat signifikan. Ya, ini nilai-nilai agama itu memberikan landasan etika dan moral kuat serta mendorong keadilan, harmoni sosial dan memelihara identitas nasional yang kaya secara kultural. Maksudnya sendiri adalah em, agama dalam negara itu sebagai suatu penguatan terhadap ketentuan dan kebijakan yang bisa dibuat oleh suatu negara. Ya ini masalahnya kita tuh seperti negara tuh harus mengakui dan menghormati peran nilai-nilai agama, kehidupan berbangsa termasuk keberagaman agama dan kebebasan beragama warga negara. Jadi pengakuan itu negara mengakui ya. Negara mengakui adanya agama, mengakui agama itu sendiri. Kedua itu adalah pedoman moral dalam kebijakan negara. Jadi maksudnya adalah negara itu harus mengambil nilai-nilai agama sebagai pedoman moral dalam pembuatan kebijakan dan menggunakan prinsip-prinsip agama seperti keadilan, kebenaran kasih, sayang, kesetaraan, kebajikan. Contohnya adalah kita
punya ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Esa seperti ada pembuatan ketuhanan yang Maha Esa, kalau di peraturan itu mungkin adalah adanya hari libur. Hari libur nasional, hari libur nasional yang seperti Idul Fitri. Kedua itu ketiga selarasan untuk hukum dan nilai-nilai agama. Maksudnya adalah negara itu harus mencerminkan nilai-nilai agama dalam sistem hukumnya, sehingga dicipta kerangka hukum yang sesuai dengan keyakinan moral dan etik yang dianut oleh warga negara. Hmm, Kita garis bawahi tentang moral, moral dan etika. Contohnya adalah pernikahan pernikahan di Indonesia itu tidak tidak mendukung tentang tidak mendukung tentang LGBT ataupun tentang pernikahan di bawah umur, dan itu sesuai dengan moral dan etika yang dianut oleh warga negara kita, yakni beragama. Keempat itu adalah penguatan identitas agama dalam konteks negara. Jadi maksudnya adalah negara itu harus memperkuat identitas keagamaan dalam kerangka negara. Contohnya itu adalah mengakui peran agama sebagai elemen penting dalam membentuk identitas nasional dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Kita bisa melihat di sini seperti banyak organisasi bolehnya berdiri organisasi kemasyarakatan ya. Misalnya ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, terus ada GKBI, GITJ, dan banyak macamnya seperti itu. Nah, jadi kesesuaian tersebut ini pasti sesuai dengan konstitusi dan undang-undang dasar Indonesia, yaitu mencerminkan nilai agama melalui perlindungan kebebasan beragama, prinsip-prinsip moral yang diakui, pengakuan terhadap peran agama, dan ketentuan-ketentuan sektorial yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam suatu hukum negara. Jadi secara keseluruhan itu pengaruh nilai-nilai agama dalam pembentukan kebijakan negara itu menegaskan pentingnya mengakui dan mengintegrasikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral, sosial, budaya, menciptakan keadilan, harmoni sosial, dan identitas nasional yang kokoh. Jadi diharapkan tuh eh, aturan dan kebijakan publik negara itu mencerminkan tentang kebudayaan dan juga adat masyarakat melalui agama itu sendiri. Sehingga kita tuh bisa masuk ke dasar ontologis sila ketuhanan yang Maha Esa. Dasar ontologis sila ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan keyakinan bahwa negara didasarkan pada prinsip-prinsip agama dalam dalam menentukan kebijakan dan menjalankan tugasnya. Em, Mungkin agak bingung ya, apa itu maksud kenapa bisa ontologis ya? Ontologis itu sendiri kan artinya adalah ekstensi atau sifat, struktur, dan hubungan antar entitas objek ya dalam dunia. Misalnya berarti kan ontologis itu sebagai pengetahuan dasarnya tuh kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip keagamaan seperti itu. Jadi seperti yang saya tekankan tadi ya, eh, karena negara Indonesia itu memiliki Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di negara Indonesia itu menggunakannya sebagai ontologi, yaitu sumber utama nilai-nilai moral, etika, keadilan, dan kebenaran dalam kita berbangsa bernegara. Ya ini menekankan tentang bahwa Tuhan tuh absolut gitu, suatu bentuk kebajikan yang bisa kita jadikan patokan dalam membuat peraturan. Jadi supaya tidak adanya itu ketidakaturan ya, misal misal adanya penyelewangan aturan oleh salah satu pihak itu dikatakan semoga tidak bisa seperti itu. Nah, hubungannya dengan masyarakat itu berarti kan ini menunjukkan kalau pentingnya menghormati warga dan memberi kebebasan beragam warga negara itu sambil tetap memperkuat identitas keagamaan dan nilai-nilai yang diyakini berasal dari Tuhan. Nah, maksudnya itu ontologi salah ketua Maha Esa itu tercermin dalam pengakuan keberadaan Tuhan dan prinsip-prinsip agama dalam pembentukan sistem hukum negara dan berbagai adat.
Pengaruh ontologis ini itu memperkuat legitimasi negara dan memberikan pijakan moral serta etika yang kuat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Suatu contoh kebijakan itu seperti adalah pendidikan, keuangan, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Landasan filosofis ini tuh mengakui kalau eksistensi Tuhan yaitu keyakinan bahwa Tuhan ada. Jadi itu nilainya yang dipercaya itu pasti berasal darinya yang artinya tuh negara akan mengakui bahwa hubungan filosofis dengan Tuhan itu menjadi sumber nilai-nilai moral dan etika dan et- moral etika dan kebenaran yang digunakan sebagai pijakan kehidupan sosial dan pembentukan kebijakan negara. Contohnya adalah negara itu menghormati mengenai tentang ritual-ritual agama, adat istiadat, norma-norma yang diwariskan secara temu-temu dengan catatan itu tidak menyelewangi dan masih sesuai dengan Pancasila. Nah, apa sih realisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum di Indonesia ya? Jadi pertama-tama tuh realisasi nilai ketuhanan dalam tertib hukum di Indonesia itu berkontribusi pada penciptaan keadilannya. Nilai-nilai agama yang termaktub dalam hukum mengarah pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Maksudnya adalah hukum Indonesia tuh merealisasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum dalam berbagai aspek seperti konstitusi dan undang-undang dasar negara Indonesia itu terdapat pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan juga prinsip-prinsip agama sebagai landasan pembentukan sistem hukum negara. Hal ini itu menunjukkan bahwa komitmen negara untuk mengakui nilai agama dalam ketaatan hukum itu adanya itu. Kedua itu kita mengetahui kalau dasarnya itu ada peradilan ya. Maksudnya itu adalah prinsip-prinsip agama seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang itu menjadi landasan dalam penegakan hukum yang objektif dan berpihak kepada kepentingan umum. Nah, dengan demikian, sistem hukum yang didasarkan pada nilai agama itu dapat memastikan adanya pelindungan hak-hak individu dan pemenuhan keadilan bagi kita semua. Maksudnya itu adalah hukum itu menghormati kebebasan beragama dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Ini tercermin dalam perlindungan hak asasi manusia dan juga kebebasan beragama serta larangan melakukan diskriminasi berdasarkan agama. Jadi tidak boleh kita tuh mengkotak-kotakan agama A, B, C, dan D seperti itu. Kita terus rata dan toleransi terhadap umat beragama seperti itu. Hubungan agama dengan negara. Jadi saya mengutip dari Profesor Dr. Haji Aziumardi Azra itu mengatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan keragaman negara agama yang unik. Bagaimana tidak ya di Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke terdapat sekitar itu 5 agama yang diakui, namun kepercayaannya tuh yang menjadi unik tuh. Jadi ada tiap suku-suku kan kepercayaan agama itu pasti beda-beda ya. Kita mungkin kepercayaan agama di Islam Aceh itu pasti beda dengan kepercayaan agama Islam di Jawa pada zaman sekarang atau mungkin pada zaman dahulu jika kita mengutipnya. Jadi kalau kita membaca pengertian itu hubungan antar negara dan agama itu didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang mengakui keberagaman agama dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Maksudnya adalah implikasi hubungan negara Indonesia itu dengan agama sangat signifikan dalam konteks kebebasan beragama dan kehidupan beragama masyarakat. Yaitu itu negara Indonesia secara konstitusional mengakui dan menghormati keberagaman agama dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai agama. Jadi, prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu dalam Pancasila mengakui keberadaan Tuhan sebagai pijakan moral dan etika dalam kehidupan bangsa negara. Negara Indonesia itu menghormati keberagaman agama yang ada, memberikan kebebasan beragama kepada warga negara dan melindungi hak-hak minoritas agama. Selain itu, negara juga memberikan dukungan dalam pendidikan agama, pembangunan tempat ibadah, dan pelindungan terhadap hak-hak keagamaan. Seperti seperti itu. Namun kita juga tidak bisa tutup mata ya kalau tantangan seperti intoleransi dan perlindungan hak atas agama tetap jadi pengertiannya. Jadi bisa kita katakan tuh negara tetap harus berperan dalam menjaga keseimbangan antar kebebasan beragama dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diakui oleh masyarakat. Sehingga hal ini tuh penting untuk menciptakan kehidupan beragama yang adil, harmonis, dan menghormati kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa
ketuhanan yang Maha Esa yang dan oleh agama itu memberikan pedoman, pedoman, pedoman untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak keagamaan seperti itu. Baik, presentasi saya selesai. Saya analog saya tentang selesai melakukan presentasi mengenai ketuhanan yang Maha Esa dan kaitannya dengan negara. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Yang lain gimana? Oke, ditutup aja ya, Nahak ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Saya tutup presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, biar saya ambil alih dulu ya. eh ini udah terlihat belum, Ren? Sudah, Bu. Ada ya? Oke. Ya udah, kita bahas sedikit lagi ya. Hmm, di sini mungkin ada beberapa hal yang belum dijelaskan. Nanti biar saya jelaskan dulu. Jadi kita hari ini akan lebih fokus bahas tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu benar dekat di kehidupan kita sehari-hari ya, mengenai ketuhanan ini. Oke, jadi ketuhanan yang berbudaya, yang berkebudayaan itu ketuhanan yang saling hormat menghormati ketuhanan yang toleransi gitu. Jadi ketuhanan yang berbudaya itu adalah ketuhanan yang emang bisa menghormati perbedaan agama ya, jadi tidak mencela agama lain dan menghormati keyakinan dari setiap orang gitu. Oke. Nah, lahirnya nasionalisme itu sebenarnya memudarkan peran agama tuh kalau dari Barat gitu ya. Jadi, hmm, apa ya? Kalau di orang-orang Barat maksudnya gitu ya, memang kayak agama itu tidak terlalu yang apa ya, terlalu mendominasi gitu ya, karena mereka lebih ke nasionalis gitu. Nah, kalau Timur ya termasuk di Indonesia ya, lahirnya nasionalisme ini malah berbarengan dengan menguatnya religiosisme gitu. Jadi lahirnya nasionalisme itu justru berbarengan dengan kuatnya agama gitu. Maksudnya ini asal usulnya gitu, friend ya. Gimana orang-orang Barat sekarang kan yang kita kenal nggak terlalu ini ya, nggak terlalu agamis banget. Maksudnya justru banyak kan orang-orang ateis ya, atau orang-orang yang nggak yakin dengan agama, malah nggak memiliki agama gitu kan. Nah, beda sama orang Timur ya, seperti Indonesia gitu ya. Lahirnya nasionalisme malah dibarengi dengan menguatnya religiusme gitu. Oke, hari ini kita coba akan bahas asal-usulnya. Gimana sih ketuhanan Indonesia itu bisa ada gitu ya, atau gimana bisa tercetus di sila pertama gitu ya, biar kalian tahu gimana sih asal-usulnya. Nah,
Bagaimana asal mula kata ketuhanan dalam Pancasila? Menurut kalian apa? Mungkin ada yang udah tahu di sini atau pernah baca di mana gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Coba siapa aja deh. Mungkin ada yang tahu. Kalau enggak boleh bilang enggak. Kalau ada yang tahu boleh angkat suara ya. Ada yang pernah baca di mana gitu? Asal mula kata ketuhanan. Hmm? Pion, Analhaq, Dimas, Halid, Kawa, Saida, Wildan, Alfi. Gimana? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke, udah deh. Mari kita bahas dulu ya. Jadi gimana sih asal mula ketuhanan dalam Pancasila? Nah, jadi asal mulanya itu dulu ya, dulu banget menjelang 1 Juni 1945 itu Soekarno ya. Jadi ada Soekarno ya, pahlawan-pahlawan kita dulu ya. Ini saya garisin dulu. Hmm. Nah, jadi ada Soekarno, terus ada Muhammad Yamin, ada Kiai Haji Maskur, ada Wahid Hasim, ada Kahar Muzakir. Ini lagi ngobrol atau ngerumpi di depan rumah ya, kayak gitu ya kan sukanya gosip, sukanya apa tuh ngobrol gitu ya sama teman-teman. Nah, sama mereka juga lagi ngobrol atau lagi ngerumpi gitu. Tapi mereka ngerumpinya tuh bisa membuat perubahan negara ya atau membuat sesuatu yang sangat berguna untuk semua orang. Nggak kayak kita kali ya. Ngerumpinya malah ngomongin orang. Nah, coba ini kalau Maskur ini katanya kita ini ingin dasar Islam kan. Nah, jadi ingin dasar Islam. Tetapi kalau dasar Islam, negara ini bisa pecah. Karena kan nggak cuma Islam doang kan, tapi ada agama-agama lain di situ. Nah, bagaimana kira-kira umat Islam bisa bela tanah air tapi tidak pecah kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kira-kira umat Islam bisa bela tanah air tapi tidak pecah? Karena kan mayoritas memang Islam. Nah, kalau dijadikan negara Islam yang bukan Islam malah akan tersingkirkan atau malah ini ya jadi perpecahan gitu. Nah, kemudian Soekarno menjawab ya. Coba kita tanya Yamin dulu bagaimana zaman dulu tanah Jawa, tanah Indonesia ini ya. Nah, mari kita lihat ya. Oke, kata Yamin di sini ya, zaman dulu tuh orang Jawa punya kebiasaan. Wah, siapa nih di sini yang orang Jawa? Jadi orang Jawa tuh punya kebiasaan, Ren. Ya, apa kebiasaannya? Jadi mereka itu pergi di pinggir sungai, terus di pohon besar. Nah, ada juga yang semedi, menyekar untuk minta sama Tuhan, minta keselamatan, minta apa kayak gitu. Jadi emang dari dulu ya, orang Jawa tuh kayak punya ini, friend ya, kayak punya keyakinan ya semacam, ya semedi gitu ya. Jadi kayak bertapa gitu ya. Nah, itu orang-orang zaman dulu gitu ya, sehingga mereka memiliki kekuatan. Atau kadang ada yang sakti juga ya zaman-zaman dulu. Tapi kalau sekarang agak nggak ada gitu ya. Mungkin karena udah modern kali. Nah, kemudian kata Soekarno di sini. Nah, ini mencari Tuhan namanya katanya ya. Jadi hal-hal yang dilakukan manusia itu ya, entah dia bertapa ya atau pergi di pinggir sungai dan itu zaman dulu tuh bisa sampai ini loh, friend. Bisa sampai puluhan apa bulanan, tahunan, bisa sampai kayak gitu ya. Untuk bertapa seperti itu. Ah, ah. Nah, ini katanya tuh mencari Tuhan kalau kata Soekarno. Jadi orang Indonesia dulu itu sudah mencari Tuhan. Jadi zaman dulu itu sudah mencari Tuhan. Itu kayak film apa tuh ya? Ada ya filmnya ya, PTT ya, Para Pencari Tuhan. Nah, ini real nih kisahnya ya. Ah, ah. Jadi orang Indonesia dulu tuh sudah mencari Tuhan, cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu ya. Nah, nggak tahu Tuhannya siapa dan di mana ya. Makanya pergi di pohon besar ya, pergi di pohon besar, terus pergi di kayu besar, pergi di batu-batu ya, batu-batu nyekar untuk mencari Tuhan gitu ya.
Nah, kalau begitu negara kita dari dulu sudah ketuhanan kayak gitu ya. Nah, makanya maksudnya hal-hal seperti ini itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan juga ya, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan kayak gitu ya. Karena ada sesuatu yang apa ya, yang dengan hal itu mereka bisa tenang atau mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan atau mereka bisa lebih dekat dengan Tuhannya gitu ya. Nah, kemudian sudah ketuhanan zaman Jawa itu. Jadi dari dulu ya, dari apa ya, dari sebelum masuknya Islam gitu kan, itu udah ketuhanan karena mereka udah punya kepercayaan masing-masing ya dari sebelum adanya Islam gitu ya. Nah, sudah ketuhanan. Nah, zaman Jawa itu zaman ketuhanan ya. Nah, udah ketuhanan. Bagaimana Islam ya? Islam kan juga ketuhanan ya. Kalau bangsa Indonesia itu bangsa ketuhanan. Tulis ketuhanan gitu kata Soekarno. Jadi diambil dari sini gitu ya. Diambil dari diskusi tentang oh ternyata dari zaman dulu tuh ya tentang kebiasaan atau adat istiadat seorang ya atau masyarakat Jawa pada umumnya ya yang suka bertapa terus suka ya diam-diam di pohon besar atau di goa di semacamnya. Nah, itu adalah sebuah kegiatan untuk mencari Tuhan alias berketuhanan kayak gitu. Makanya tercetuslah nama ini ya, nama ketuhanan dan dijadikan nomor satu karena itu adalah hal yang utama ya. Dari dulu udah ada kayak gitu ya. Udah ada nama ketuhanan ini atau keyakinan pada setiap diri manusia gitu. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Nah, kemudian jadi dari sejarah keagamaan, rakyat Indonesia itu udah percaya kepada Tuhan, Ren ya. Dari sejarahnya tuh udah percaya kepada Tuhan dan formulasi Tuhan yang Maha Esa bisa diterima semua golongan agama gitu. Jadi Tuhan yang memang satu ya. Nah, yang kita kenal kan Tuhan pasti satu gitu ya. Tuhan yang Maha Esa bisa diterima semua golongan agama. Jadi semua orang itu punya keyakinan, punya agama gitu. Jadi bisa diterima. Oke. Nah, pengecualian elemen agama berarti membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa. Nah, jadi kalau misalkan kita buang nih salah satu elemennya nilai-nilai Pancasila ya, misalkan kita buang yang nilai ketuhanan itu bakalan ini ya tidak jadi mempersatukan gitu. Atau membuang ya membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa gitu karena kan mempersatukan bangsa atau seseorang itu selain dari psikis ya itu batin itu paling utama friend ya paling utama. Nah, dengan adanya agama itu akan dapat mempersatukan batin bangsa rakyat Indonesia gitu. Nah, itulah sebabnya dalam Pancasila elemen ketuhanan ini dimasukkan dengan nyata dan tegas ya, dimasukkan ya di nomor satu malah ya, berarti itu hal yang terpenting gitu. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, sekarang kita coba cari tahu dulu asal-usulnya lagi. Nah, di sini kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum masuknya ya, sebelum masuknya pengaruh agama. Nah, kepercayaannya tuh apa? Di sini kepercayaannya mereka adalah animisme, friend, ya. Nah, yang pertama animisme. Jadi tiap benda itu punya roh. Jadi mereka meyakini benda-benda ya, benda-benda. Nah, kemudian harus dihormati. Kemudian orang tidak mati tetapi ruhnya berpindah gitu ya. Jadi ada keyakinan seperti ini ya, keyakinan terhadap benda atau keyakinan terhadap orang yang sebenarnya tuh tidak mati tetapi rohnya aja berpindah, raganya aja yang mati tapi rohnya aja berpindah gitu ya, rohnya berpindah. Nah, kemudian selain ada animisme, ada juga kepercayaan dinamisme ya. Nah, dinamisme ini adalah kepercayaan yang semua benda itu punya kekuatan ya, semuanya punya kekuatan, bisa berpengaruh terhadap sukses atau gagalnya hidup manusia. Makanya ada kan dari zaman dulu itu ada orang atau kepercayaan tertentu kayak yang oh percaya ini batu nih punya kekuatan gitu ya. Jadi percaya pada sebuah batu misalnya atau kayu misalnya. Ada yang seperti itu di zaman dulu ya. Nah, kemudian
pada abad ketiga ya, ketiga dan keempat, Hindu Buddha disusul Islam, nah mulai masuk ke Indonesia gitu ya. Ini baru masuk Ren ya. Jadi sebelumnya tuh masih animisme sama dinamisme gitu ya. Eh apa kepercayaan dari bangsa Indonesia. Nah sebelumnya setelah ada animisme sama dinamisme baru masuklah Hindu Buddha ya. Baru ada Islam ke Indonesia dan terjadilah sinkretisasi kayak gitu ya. Jadi Hindu Buddha dulu ya, baru Islam. Dan pada abad ke-16 baru masuklah Kristen gitu. Jadi ini asal mula adanya agama-agama di Indonesia gitu. Oke, berikutnya sekulerasi awal ya, jadi agama itu diusahakan untuk dipisah dari masyarakat karena mengancam eksistensi kolonialisme. Jadi zaman dulu ya, agama tuh ingin dipisahkan ya pada masa kolonialisme gitu, friend ya, dari masa penjajahan dulu ya. Jadi berusaha untuk dipisahkan agama ini karena dianggap mengancam ya, mengancam eksistensi kolonialisme. Nah, kayak ibadah dan ritual itu dibatasi. Padahal kan orang Indonesia memang suka beribadah dan banyak ritual-ritual tertentu ya. Karena suku bangsanya kan banyak ya, sukunya banyak dan setiap suku, setiap agama itu memiliki ritual masing-masing gitu. Tapi jangan itu dibatasi gitu ya agar tidak. Nah, selanjutnya memasukkan nilai Eropa dan dalam tata hidup bangsa Indonesia. Nah, dulu pada zaman penjajah, khususnya pada zaman Jepang, Belanda ya, maaf ya, Belanda, itu mulai dimasukkan nilai-nilai Eropanya, Bren ya, nilai-nilai Eropa atau nilai Barat ya dalam tata hidup bangsa Indonesia. Nah, pendidikan modern mulai masuk, organisasi modern juga mulai masuk ya. Nah, disinilah eh apa tuh? Belanda mulai melakukan perubahan-perubahan ya agar bangsa Indonesia itu tidak terlalu fokus sama keagamaan atau kepercayaannya. Nah, kemudian pendidikan ini ya, pendidikan modern ini diharapkan melahirkan pemimpin ya, melahirkan pemimpin dengan gaya dan pemikiran barat atau sekuler gitu. Nah, tapi ternyata ya itu gagal ya. Hal yang dilakukan atau yang diterapkan oleh Belanda itu gagal kan ya. Karena ada keresahan akibat kolonialisme yang dilakukan Barat terhadap bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini memiliki keresahan gitu. Nah, dia memiliki keresahan, ada keresahan akibat kolonialisme ya gitu. Jadi memang namanya dijajah mungkin ya. Jadi ya bahasa Indonesia juga nggak terlalu malu juga kan ya. Nah, sampai sini paham? Aman ya, Fren ya? Oke, saya lanjut lagi deh. Nah, berikutnya agama Islam itu sebenarnya memberi ruang ya, memberi ruang sebagai wujud reaksi penolakan terhadap kolonialisme ya. Jadi awal munculnya nasionalisme di Indonesia. Jadi gimana tuh awal munculnya? Awal munculnya itu ya karena agama Islam itu memberikan ruang sebagai wujud reaksi penolakan, memberi ruang yang penting kayak gitu. Nah, kemudian pendidikan modern itu berpadu dengan nilai-nilai agama ya. Jadi pendidikan modern itu mulai berpadu dengan nilai-nilai agama. Nah, salah satu dasar pembeda kebangkitan nasionalisme Barat dengan bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau sampai sekarang ini ya, Ren ya, sampai sekarang. Jadi pendidikan kita ya sampai sekarang itu masih dipadukan dengan nilai-nilai agama gitu ya. Jadi ada pendidikan kayak akhlak gitu ya. Bagaimana kita harus bersikap. Nah, terus ada juga kan kayak mata pelajaran keagamaan. Nah, jadi pendidikan kita ya itu berpadu dengan nilai-nilai agama. Jadi nggak kayak pendidikan orang luar gitu, orang barat gitu. Oke. Nah, nasionalisme ini memunculkan dua kelompok besar ya. Jadi yang pertama ada kebangsaan. Ya, kebangsaan negara. Nah, kebangsaan negara netral terhadap agama. Jadi negara itu sebenarnya netral ya, netral terhadap agama. Nah, makanya ya boleh memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Terus menolak negara agama. Nah, jadi ini juga nih, walaupun apa ya?
Jadi negara kita kan netral ya terhadap agama, tapi dia juga menolak ya, menolak negara agama ya. Jadi maksudnya nggak boleh menjadikan negara itu satu agama doang. Wah harus negara Islami misalnya. Nah itu enggak. Jadi menolak hal itu ya. Tapi memberikan kesempatan kepada agama untuk berpartisipasi dalam ruang publik gitu ya. Jadi setiap agama itu boleh berpartisipasi dalam ruang publik gitu. Nah, kalau Islam ini adalah negara tidak boleh dipisah dari agama kalau dari Islam ya. Jadi negara keislaman itu negara tidak boleh dipisah dari agama. Jadi emang harus menyatu ya. Sedangkan agama berdasarkan identitas agama gitu ya. Nah, agama negara yang kita anut sekarang itu berdasarkan identitas keagamaannya. Jadi setiap orang boleh memeluk masing-masing keyakinan yang diyakininya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nilai agama itu penting ya. Tinggal bagaimana merumuskan atau membangun relasi agama negara ya. Jadi nilai agama itu penting Pren ya. Jadi tinggal gimana aja merumuskan, membangun relasi agama negara. Nah, kemudian ketuhanan adalah dasar terpenting dalam hidup berbangsa dan bernegara ya. Jadi ketuhanan itu dasarnya ya, dasar terpenting dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oke, nah ini tidak ada negara yang benar-benar terpisah dari agama ya, Fren ya. Jadi nggak ada tuh yang di negara Barat misalnya, yang nggak ada yang benar-benar terpisah dari agama, termasuk Barat atau Eropa. Jadi misalnya nih, seperti di UK ya, di Swedia, terus di Yunani, di Finlandia. Nah, ini masih ada juga ya keyakinan-keyakinan terhadap agama ya. Buktinya di sana ada gereja negara ya. Nah, kemudian di Jerman juga ya, di Jerman juga masih ada keyakinan, friend ya, keyakinan agama. Nah, misalkan ini contohnya kayak ada agama negara juga di sana ya, ada agama negara. Nah, selanjutnya sebagian besar negara mensubsidikan sekolah dan badan lain milik kelompok-kelompok agama yang ada. Nah, ada juga ya sebagian negara yang mensubsidikan sekolah dan badan lain ya milik kelompok agama yang ada gitu. Nah, kemudian munculnya kesadaran atau privatisasi atau misalkan agama dan negara hanya melahirkan fundamentalisme atau kekerasan ya. Nah, jadi memisahkan agama dan negara itu hanya akan melahirkan kekerasan aja ya. Jadi sebenarnya kurang bermanfaat juga, Pren ya, karena agama tuh memang hal yang menjadi pengikat seseorang atau hal yang menjadi seseorang itu memiliki aturan gitu ya. Terus hal yang juga mempersatukan batin setiap bangsa gitu. Kalau misalkan batinnya udah bersatu gitu ya, kan kekerasan nggak mungkin ada. Makanya penting banget kalau adanya agama. Jadi nggak bisa dipisahkan. Oke. Nah, kemudian eh ini juga ya tentang agama ini melahirkan gagasan diferensiasi. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini ada pembedaan ya, membedakan antara peran negara dengan institusi agama. Jadi ada juga ya perbedaannya ya antara peran negara dan institusi agama. Terus ada juga negara dan agama saling berkembang. Nah, ada juga yang saling berkembang dan ada juga yang tidak saling melucuti. Nah, ini adalah diferensiasi. Diferensiasi gitu. Oke. Nah, berikutnya hal yang terpenting itu adalah membangun toleransi kembar ya, Ren, ya, atau twin toleransi. Nah, ini bukan memisahkan, tapi memang membagi peran antara agama dan negara. Jadi, agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan, tapi bisa punya peran-peran tersendiri ya antara agama dan negara. Nah, kayak negara dan agama ini harusnya sadar akan batas otoritasnya. Jadi batasannya tuh sampai mana ya. Nah, harusnya tahu. Kemudian tidak ada pengistimewaan ya. Toleransi dikembangkan atas fungsinya masing-masing. Jadi tidak ada pengistimewaan. Nah, kemudian agama ini masuk dalam ruang publik ya. Nah, agama ini masuk dalam ruang publik. Jadi tidak mementingkan diri sendiri. Jadi harus mementingkan kepentingan umum ya, tetapi juga agama lain juga ya. Jadi nggak boleh mementingkan satu agama doang. Jadi bisa agama lain. Kemudian
tidak mengkritisi juga ya, tidak mengkritisi sekularisme dengan dalil ya, tetapi dengan dasar yang etis gitu. Kemudian ada juga penyesuaian atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Nah, biarpun kita ini ya, misalkan kita taat agama gitu ya. Tapi kita harus juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, kita bakalan tertinggal dengan sosialisasi masyarakat gitu ya. Kita tidak akan bisa bersosialisasi dengan masyarakat gitu, Ren. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kemudian Indonesia ya, yang bisa kita simpulkan ini Indonesia itu bukan negara agama ya, tetapi negara yang berketuhanan. Nah, jadi Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang berketuhanan. Jadi setiap orang harus punya agama ya, tapi apa agamanya itu boleh apa aja sesuai dengan keyakinannya. Tapi wajib ya, wajib memiliki agama. Karena kalau misalkan nggak beragama gimana ya? Di KTP kan juga ada ya agamanya agama apa gitu. Jadi emang harus tercantum gitu, friend ya. Nah, kemudian setiap warga negara itu dijamin untuk beragama dan berkeyakinan. Nah, jadi emang harus. Kemudian penghormatan atas nilai-nilai agama juga ya, tidak campur tangan dalam kehidupan pribadi. Nah, kemudian hubungannya dengan berketuhanan dalam konteks Pancasila, jadi agama itu bersifat inklusif ya. Jadi membebaskan, memuliakan persaudaraan-persaudaraan ya, persaudaraan lapang dan toleran serta bergotong royong gitu. Jadi sifatnya lebih ke toleransi ya. Sifatnya itu persaudaraan dan membebaskan itu agama. Nah, kemudian dia juga teodemokrasi ya. Jadi kekuasaan manusia adalah amanah ya, amanah Tuhan dan bertanggung jawab ya, transparansi dan juga akuntabilitas kayak gitu ya. Jadi adanya agama memang suatu amanah dari Tuhan yang harus kita jalani. Oke, gimana? Coba saya tanya dulu, ada ini nggak? Ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Aman? Aman? Aman ya? Oke, coba nih ya. Saya mau kasih kalian sebuah video. Coba nanti kalian kritisi bagaimana tentang video ini ya, penerapannya dalam nilai nilai sila pertama dalam ketuhanan. Boleh kalian amati dulu ya. Coba yuk. Oh, ini udah ada semua kan ya orangnya ya. Diamati ya, friend ya, videonya ya. Ini adalah video kakak kelas kalian. Oke. Jadi boleh kalian tonton dulu deh. Halo Bre, Halo Bre, apa gimana Bre? gue bisa minta tolong nggak Bre? Minta tolong apa ya Bre? Gue minta izin nih Bre, tolong sampaikan ke dosen ya, gue nggak bisa masuk. Oh, oke, nanti gue sampaikan ke dosennya ya. Soalnya gue kena musibah Bre, rumah gue Eh, rumah gue kebakaran anjir. Sekarang gue lagi nginep di rumah saudara gue. oh, oke, terus berduka cita ya Bre. Oke Bre, thank you Bre ya, minta tolong Bre ya. Oke, ntar gue sampaikan santuy. Oke, thanks Bre. Oke. Halo, baik. Selamat siang anak-anak. Mari untuk itu kita mulai pelajaran hari ini mata kuliah pendidikan dan kewarganegaraan. Untuk kelompok 2 dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Iqmal. Saya akan mempresentasikan sila pertama. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antara sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kata maha berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali. Makna kata maha dalam sila pertama Pancasila yaitu mulia atau besar. Sementara itu, kata esa memiliki makna keberadaan yang mutlak. Terima kasih. Sila pertama Pancasila membahas sifat-sifat luhur atau mulia yang harus dimiliki segenap bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila menganjurkan pemeluk agama masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan beragama yang dianutnya. Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila menjadi salah satu prinsip dasar dan penyatu bangsa Indonesia. Pemahaman tentang sila pertama Pancasila juga bertautan dengan keempat sila Pancasila lainnya. Di samping itu, sila pertama Pancasila juga mengandung nilai makna bahwa negara juga wajib menjamin kemerdekaan setiap warga negara, tanpa diskriminasi, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Perwujudan kewajiban negara tersebut, salah satunya dengan menciptakan suasana yang baik, memajukan toleransi dan kerukunan agama, serta menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab yang suci. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 untuk materinya hari ini. Sangat bagus. Sekarang kita absen dulu ya. Dari yang pertama Andrian. Andrian ada nggak? Hadir, Bu. Selanjutnya Hikmal hadir? Hadir tidak? Ya, siap hadir. Baik. Selanjutnya ya. Hadir, Bu. Oke. Lukman. Lukman hadir nggak? Hadir, Bu. Selanjutnya Kristal. Kristar hadir, Bu. Soalnya HP dia rusak, jadi Zoom sama saya. Oh gitu, baik. Selanjutnya Rohman Christian. Mohon izin, Bu, untuk Rohman hari ini tidak bisa mengikuti perkuliahan, Bu, dikarenakan sedang mengalami musibah. Oh gitu. Musibah apa kalau boleh tahu? Kalau dia nggak ngontak langsung. Iya, Bu, Roman kena musibah kebakaran, Bu, dan dia langsung izin ke saya, Bu. Jadi saya langsung sampaikan langsung ke Ibu. Gitu, Bu. Oh gitu. Bohongan kali itu, Bu. Paling lagi semedi di gereja. Kok gitu? Baru aja kita membahas toleransi. Sikap kamu barusan ini tidak mencerminkan sebagai warga negara yang baik loh. Justru malah bertolak belakang pada Pancasila pertama. Jadi jangan diulangi lagi kan? Baik, Bu. Maaf. Oke, kalau gitu gimana nih, kan kita baru aja tadi belajar Pancasila pertama mengenai toleransi. Jadi meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan dari Rohman, gimana kalau kita bantu untuk bantu pengaman dana? Nanti bisa dikolektifkan ke Ibu, nanti Ibu bisa langsung serahkan ke Rohman. Pada setuju nggak? Setuju, Bu. Oke, begitu nanti yang ingin turut serta membantu Rohman ya mengirimkan dananya ke Ibu, nanti Ibu langsung serahkan ke Rohman Kristen. Mata kuliah hari ini sudah selesai, jadi kita cukupkan sampai di sini.
Eh, Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Nah, dari video ini ya, atau hal yang udah kita bahas hari ini, coba nih, saya pengen tahu komentar kalian. Ada yang mau berkomentar sebelum ditunjuk? Yuk, ada. Tadi nyimak kan, Ren? Hah? Gimana? Aduh. Coba dari Vion, ada nggak Vion? Saroni? Ada Bu, hadir. Mm-mm. Gimana menurut Vion dari video yang sudah ditonton tadi? Apa yang dapat diambil? Hah? Ya gitu Bu. Iya, Ya intinya toleransi. toleransi gimana? Boleh dijelaskan? Tadi nyimak videonya nggak? Boleh berkomentar juga tentang videonya? Alur ceritanya gimana sih ini? Ya intinya walaupun kita berbeda keyakinan tapi harus tetap bisa saling membantu gitu Bu. Bisa saling membantu. Oke. Selain sila satu, ada sila lain nggak sih di sini? Gimana? Gimana, Vian? Oke. Coba saya tanya ke Kawa. Kalau Kawa gimana, Kawa? Kawa ada? Halo, Kawa. Halo, Iya, Kawa gimana? Tadi nyimak videonya? Ada, Kawa? Halo. Gimana, Fran? Kawa, ada Kawa? Mana nih? Yuk, nyaut dong. Kalau Wildan, ada Wildan? Ada Bu. Boleh komentarnya. Eh, Seperti kata Vion tadi Bu, saling toleransi walaupun berbeda agama tadi. Kan tadi dibilangin apa temannya katanya lagi apa waktu bercanda dibilangin katanya lagi di gereja gitu. Berarti beda agama. Oke. Kira-kira ada nilai lain nggak ya di video ini? Maksudnya ada nilai Pancasila lain nggak menurut kalian?
Ada Bu, menurut saya itu Mm-mm. ada hampir semua sila masuk Bu dari ketuhanan itu. Jadi kita tidak boleh saling intoleransi dan juga ada kemanusiaan yang dalam beradab. Terlihat itu Mm-mm. ada salah satu temannya mengizinkan dia dan ibu guru dosanya itu mengizinkan juga dan juga mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan donasi dan menengok bersama dan juga persatuan di Indonesia yang menggambarkan bahwa jika teman kita atau mungkin kerabat kerabat yang kita kenal itu sedang kesusahan, kita sebisa mungkin membantunya gitu Bu. Dan terakhir ketika dibahas tentang candaan yang terlihat rasis itu, ibu gurunya menyinggung soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus adil satu sama lain, itu tidak boleh kita melakukan rasisme terhadap satu sama lain seperti itu Bu. Oke, mantap Anelha. Terima kasih atas jawabannya. Bagus sekali ya. Oke, sebenarnya di sini dari video ini itu ada juga ya nilai-nilai lain, nilai-nilai Pancasila yang lain dari nilai yang pertama ya. eh jadi karena mereka memang saling berhubungan ya, nilai kedua, tiga, empat, dan lima itu saling berhubungan dengan nilai ke satu gitu ya. Nah, cuman di sini dari video ini yang ditekankan ya emang khusus di nilai pertama aja, yang dominan di nilai pertama gitu, friend. Ya. Sebenarnya kalian mungkin nanti bisa juga kali ya bikin ini. Cuman orangnya cuma sedikit kali ya. Jadi kita hanya bisa bikin satu video ya. Iya, kayaknya cuma bisa bikin satu video. Em, Kalian di Tangerang semua kan ya? Saya Coba masih saya belum, tanya. Bu. Belum. Yang Belum di saya. Tangerang siapa? Yang biasanya bisa ketemu? Banyak nggak kira-kira? Gimana? Oke, mungkin nanti yang nggak bisa ketemu juga nggak apa-apa, nanti bisa dikasih peran gitu ya. Nanti bikin satu video aja untuk kalian. Jadi yang memadukan sila 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang semuanya ada gitu. Kalau kakak kelas kemarin, kakak kelas kalian kemarin itu satu-satu gitu ya, dari nilai 1, 2, 3. Tapi kalau sekarang kita coba bikin satu aja kali ya, satu video dibuat kayak hmm, apa ya, perfilman gitu ya. Nanti ini akan jadi nilai UAS kalian gitu ya. Selain ini UAS kelompok gitu ya, friend ya. Jadi boleh dibuat dari sekarang gitu ya. Ha-ha. Nanti ini satu videonya aja ya, satu satu orang. Maksudnya dijadiin satu kelompok semua orang gitu ya. Tapi nanti nilainya tetap individu. Jadi saya lihat dari cara kalian membawakan gitu, terus dari apakah bermakna atau tidaknya. Jadi nilainya tetap masing-masing gitu. Ya, oke. Dari sini, baik materi atau ada hal lain yang mau ditanyakan boleh? Gimana? Ada? Oke, cukup. Oke, kalau gitu. Tapi masih jam segini, friend. Ya udah, mari kita absen dulu kali ya. Nanti jangan lupa untuk minggu depan ya. Minggu depan harus ini juga ya, friend ya. Hmm, presentasi juga. Ini kemarin ada yang belum dapat nilai soalnya. Jadi saya bingung nanti masukin nilainya kalau kosong gini. Siapa kemarin? Kemarin tuh Haikal ya. Haikal belum ya? Belum pernah ya. Syaroni juga nih. Nah, ini mumpung ada orangnya nih. Nanti kan masih ada lagi ya di pertemuan 12 sama 13. Boleh diusahakan ya untuk presentasi ya. Mana nih? Syaroni sama Alfi, ya kan? Yang belum ya? Bener kan? Iya, Ya, Bu. oke. Terus Haikal juga ya sama Devin ya. Tapi Devin nggak ada, berarti Haikal doang. Nah, kemudian minggu depan ini ada Salman. Salman sama Dimas. Nah, ada nggak Salman di sini? Salman nggak ada. Dimas yang ada. Dipersiapkan ya Dimas ya. Dimas ada? Dimas? Halo? Oke. Kalau untuk Analhaq tadi udah kirim makalahnya belum? Sebentar Bu, baru saya mau kirim. Oke. Coba saya cek dulu ya.
Linknya di mana ya, Fran ya? Ini kebanyakan link nih saya. Tunggu sebentar ya. Hmm, boleh drop link juga kalau di mana nih? Di chat ya. Biar coba saya lihat. Oke, sambil nunggu kita absen aja kali ya. Hmm, tunggu sebentar ya, sobat. Sebentar, sebentar. Sudah saya kirim di chat ya, Bu. Oh, udah. Oke, kita cek dulu aja kali ya. Ini, oke, ini yang kedua ya. Oke, coba saya share aja lah. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana nih? Kayaknya sama ya. Yang atas, Bu, yang Ini, PDF. oh ya, sorry, sorry. Ini. Safira itu emang gak ada kabarnya ya? Tidak. Oke, ini latar belakang. Hmm, oke. Nggak rapi nih analog ya. Oh, ternyata nggak rata kanan semua di sini ya. Oh Nih, iya, nggak Bu. kanan kiri. Kelupaan ya. Ini juga nih. Nah, nanti boleh diperbaiki ya. Kalau mau direvisi. Baik, Bu. Dua, ketiga. Oke. Realisasi. Mm, oke. Oke. Per bab emang ya. Per bab. Hmm, oke, oke. Oke, kalau gitu. Udah oke, sekarang kita ini dulu kali ya. Absen dulu sebentar. Dari IF dulu. Ini kemarin UTS ya. Sekarang berarti pertemuan ke-9. Siapa ini? Devin nggak ada ya. Devin nol. Dimas Kusuma ada. Khalid ada nggak Khalid? Ada Bu. Khalid. Oke, Khalid ada. Khalid ada. Terus Alfi ada juga. Ada Bu. Oke. Terus Salman ada. Salman nggak ada ya sobat ya? Nggak ada ya Fran ya? Nggak ada. Syahroni. Syahroni ada. Syahroni ada nih. Oke. Ada yang belum disebut nggak? Oke, ada yang belum disebut? Aman? Aman ya? Oke. Sekarang SI. SI. Saida ada, Saida. Ada ya, Saida ya? Oke, Saida ada. Terus dari TI sekarang. TI ada Analhaq. Analhaq ada. Haikal ada nggak, Ren? Haikal. Haikal. Nggak ada Haikal ya.
Tadi kayaknya ada ya. Kemana itu? Ada nggak sih tadi? Atau saya yang lupa? Memang nggak ada. Gimana? Nggak ada ya? Oke. Kawa ada ya? Kawa ada. Ada, Bu. Uh, Wildan? Wildan ada Wildan. Oh, ini saya salah naruh nih, bentar kan. Ini, oke. Ada yang belum disebut? Ada. Aman ya? Oke, kalau udah aman, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Ini kalian boleh diskusi nih, ya, friend ya, rencana untuk buat videonya. Nanti itu buat UAS aja ya, buat penilaian UAS, tambahan UAS. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sini dulu ya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat melanjutkan aktivitas.